Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman dan sentosa ya. Begitu pula dengan seluruh keluarga kita. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini nih, kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Pada kegiatan kali ini apa sih yang akan kita bahas, Pak? Nah, kita akan membahas materi tentang statistika, yaitu khususnya ukuran pemusatan data. Yang mana statistika ini sebenarnya bukan materi baru, kalian sudah pernah dapatkan ketika SMP ya. Hanya saja di SMP tidak begitu mendalam, yaitu hanya menggunakan data tunggal. Tapi insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dengan data tunggal dan data kelompok. Apa sih perbedaannya? Nanti kita akan cari tahu bersama. Kompetensi dasar yang akan dicapai, indikator serta tujuan pembelajaran. Nah, secara ringkas bisa kita sampaikan setelah diberikan pembelajaran atau diberikan masalah berkaitan dengan ukuran pemusatan data, maka peserta didik dapat satu, menentukan perbedaan ukuran pemusatan data meliputi min, modus, dan median berdasarkan data tunggal atau data kelompok. Kemudian yang kedua bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, min, median, modus untuk data tunggal dengan tepat. Kemudian bisa juga yang ketiga bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan ukuran pemusatan data, meliputi min dan modus untuk data berkelompok dengan tepat. Nih, sekarang kita cari gambaran materi kita. Kalau kita bertanya kepada abang tukang bakso, Bang, penghasilan abang setiap hari berapa sih, Bang, dari jualan bakso begini? Mungkin jawabannya akan, waduh, Dek, penghasilan abang nggak tentu, bisa saja banyak, bisa saja sedikit, tapi rata-rata. Nah, ada kata rata-rata di sini. Itu menunjukkan istilahnya si abang tersebut menganalisis data tersebut menggunakan pendekatan rata-rata untuk mewakili seluruh pendapatannya. Rata-rata misalkan 100.000 dek per hari. Berarti itu contoh dari penggunaan ukuran pemusatan data ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan memang ini sering sekali digunakan. Pada kegiatan kali ini ada masalah yang harus kita pecahkan nih, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, masalah yang pertama adalah pada sebuah ujian masuk perusahaan besar didapatkan hasil sebagai berikut. Nih, ada yang skornya 40 ada 2 orang, 50 ada 2 orang, 60 ada 12 orang, dan seterusnya. Jika perusahaan memutuskan bahwa peserta yang nilainya di atas rata-rata berhak untuk maju ke tahap interview, maka tentukanlah berapa banyaknya peserta yang maju ke babak interview. Jadi yang tes tertulis tadi, yang lolos adalah yang di atas rata-rata. Tugas kita nanti akan mencari nih berapa sih yang lolos ke babak selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua, jika Amir memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, maka rata-rata nilainya menjadi 89. Tetapi jika Amir memperoleh nilai 79 saja, maka rata-ratanya menjadi 86. Banyaknya total ujian yang telah diikuti Amir adalah, nanti kita akan mencari ini semua. Nah, tadi barusan Bapak sudah share ya mengenai bahan ajar dan LKPD yang bisa kalian kerjakan nanti, bisa kalian selesaikan. Sebelum itu semua, Bapak akan memberikan gambaran secara garis besar ya materi tentang yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan pusat data dalam suatu distribusi, dapat digunakan untuk meringkas data dan mendeskripsikan suatu kelompok variabel dengan cara mencari suatu angka atau indeks yang dapat mewakili seluruh kelompok tersebut. Nah, masih ingat kan contoh abang tukang bakso tadi?
dia mengambil rata-rata pendapatannya, misalkan tadi Rp100.000 per harinya. Nah, yang termasuk ukuran pemusatan yaitu ada rata-rata hitung atau MEN, kemudian yang kedua ada modus, kemudian yang ketiga adalah nilai tengah atau median. Semuanya ini dikelompokkan menjadi data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing, disebut data tunggal karena biasanya banyaknya data ditaksir tidak akan melebihi 50 data sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Jadi datanya disusun begitu saja. Sedangkan data kelompok yaitu data yang jumlahnya besar, biasanya di atas 50 buah ya, sehingga memerlukan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelas dan setiap kelas mempunyai interval tertentu. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai materi kita kali ini secara garis besar. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di bahan ajar dan juga mendalaminya melalui mengerjakan LKPD yang disediakan. Instruksi selanjutnya apa, Pak? Nah, ini silakan. Instruksi selanjutnya adalah membaca bahan ajar ya tadi. Kalau ada yang kurang jelas bisa dibaca ulang kembali di sana. Kemudian sambil membaca bahan ajar, sambil juga mengerjakan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Sudah ada langkah-langkahnya, tinggal kalian mengikuti instruksi mengisi titik-titiknya. Kemudian juga kalian setelah selesai kita nanti mengerjakan LKPD, kita akan diskusi sebentar tentang jawaban dari LKPD yang sudah kita kerjakan tadi. Kita akan bahas jawabannya bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi nanti di akhir kegiatannya, jadi setelah kita diskusi, setelah kita tanya jawab, maka kita akan evaluasi untuk kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya silakan kalian membaca bahan ajar dan mengerjakan LKPD yang disediakan. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan LKPD ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas nih sedikit satu persatu tentang jawaban kalian di LKPD. Untuk nomor 1, mungkin silakan siapa yang mau untuk menjawabnya atau Bapak tunjuk. Misalkan Amel, silakan kemukakan jawabannya mengenai jawaban nomor 1. Boleh dibacakan saja jawabannya. Baik, Alhamdulillah. Tadi sudah kita bahas bersama untuk LKPD. Mudah-mudahan semuanya jadi clear, sudah jelas semua, sehingga tidak ada lagi yang kebingungan seperti itu. Mari kita simpulkan dulu deh untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi masih ingat, ukuran pemusatan data itu apa? Nah, ukuran pemusatan data itu adalah suatu indeks atau angka yang dapat mewakili seluruh data ya. Nah, kemudian ada terdiri dari 3 yang kita bahas. Untuk pemusatan data sendiri ada rata-rata atau MEN, kemudian ada median atau nilai tengah, kemudian ada modus data yang terbanyak. Masih ingat nggak masalah kita yang pertama tadi? Oke, jadi banyaknya peserta yang lolos ke interview ada? Betul, 31 orang. Kemudian ujian yang diikuti Amir. Sudah berapa kali Amir ikut ujian? Betul, 4 kali. Nah, berarti yang ke depan adalah ujian yang kelimanya. Baik, kalau begitu kita setelah ini akan melakukan evaluasi. Nah, Bapak akan share linknya. Silakan dibuka di WhatsApp grupnya. Ingat ada batas waktu, dibaca petunjuk pengerjaannya. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah, kalian sudah mengerjakan evaluasinya. Bagaimana hasilnya semua, anak-anak? Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya baik, mudah-mudahan semuanya dapat nilai yang memuaskan. Tapi kalau ada yang belum bagus pun nilainya tidak mengapa, karena ini masih pertemuan masih panjang, materi ini juga ada masih beberapa kali pertemuan, jadi nggak usah berkecil hati, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Mungkin untuk hari ini cukup dulu, insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Untuk minggu yang akan datang kita akan membahas ukuran letak data. Di sana ada kuartil, desil, dan persentil. Jika kalian ingin ngecek-ngecek di Google, silahkan searching terlebih dahulu. Kalau ingin yang lebih lengkapnya, minggu depan insya Allah kita akan bahas selengkapnya. Demikian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.